Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai pada pembahasan yuridu al-musannifu ayatakallama ala al-ghanimah, ya. Yuridu menginginkan al-musannifu, pengarang matan, ayatakallama, beliau berbicara alal ghanimah, yaitu sesuatu pembahasan tentang ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian wal ghanimatu ma'khuzatum minal ghunmi, dan ghanimah itu atau harta rampasan, ghanimah atau harta rampasan diambil dari kata al-ghunmu. Ghunmu itu ar-ribhu, sama, keuntungan. Wa huwa, yaitu mana ghamuhu minal kuffari alladzina yuharibunana. Wa huwa, yaitu mana ghanamuhu, ya, apa-apa yang kita ini yahsuluhu, yang kita mendapatkannya, minal kufari, dari orang-orang kafir, tapi tidak semua orang kafir, alladzina yuharibunana, yang mereka memerangi kita. Jadi kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, mereka itu wajib untuk membayar pajak, jizyah, gitulah, untuk membayar pajak atau jizyah. Kalau mereka tadi itu memerangi kita, maka hartanya, darahnya itu halal, gitulah. Taib. Wa ta'riful ghanimati syar'an. Ta'riful ghanimah, definisi dari ghanimah syar'an, secara syariat. Apa itu? Ma akhadnahu, apa-apa yang kami mengambilnya, nya itu kembali kepada ma. Min ahlil harbi, min ahlil harbi itu dari orang-orang yang memerangi. Kalau secara harfiahnya itu min ahlil harbi, dari kelompok yang berperang. Artinya apa? Orang yang memerangi kita. Ma'akhadnahu, apa-apa yang kita mengambilnya, min ahlil harbi, dari mereka yang memerangi kita. Dan mereka tidak mau diambil kohron. Kohron artinya apa? Dengan paksa. Itu. Jadi di Islam itu tidak langsung ngambil gitu, enggak. Islam itu aziz, Islam itu mulia. Tidak mungkin moro Islam itu berbuat dolim sama orang kafir aja, enggak kok. Kenapa kita orang ngambil hartanya mereka? Ya karena mereka merangi kita. Kalau mereka tidak merangi kita, ya tidak diambil. Tinggal, inti kan tinggal di daerah Islam, bayarlah sewa, bahasanya gitu, sewa tahunan. Apa jenenge? Ya jizyah itu. Jizyah nggak ngerti, pajak. Pajak nggak ngerti, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya. Berarti kita orang ini nyewa. Ono tidak nyewa situ, tanah kuburan. Di Jakarta nyewa, ya kan? Jakarta nyewa loh. Jakarta itu ada kontrak, bayang no ini. Mayit kontrakan, ya apa ini? Ya Allah.
Jadi misalnya mayit iku mlebu surga, guyu-guyu. Penggenku nang napa? Kan itu. Kan itu kontrakan itu. Ada satu kasus dari Sohibna. Kita pikir softo serius. Jadi setelah bayar kontrakan 3 tahun itu, sekarang datang tagihan untuk bayar kontraknya lagi. Jadi miskin, tolak musa'ada. Jadi dia ngeluh seperti itu. Paham ya? Bayang no ini. Akhirnya kita langsung tanya, lah itu tanah sopo? Bapakku. Bayang no ini. Mbok juga yudan ndak kan ya? Ndak ono aman wis. Tadi yang panjang umur sehat ini coy. Ini. Sawaun kana malan aw haqqan. Ya. Baik itu berupa harta atau berupa hak. Nah, hak ini Anda tadi tidak paham opo hak itu. Baca terus nanti ketemu. Fal malu ma'rufun. Jadi yang diambil itu baik itu berupa harta, baik itu berupa hak. Ya. Makanya dikatakan ini fal malu ma'rufun. Kalau harta ya sudah diketahui. Ma'ruf diketahui sudah. Lah hak apa? Imma ya ayyakuna ikhtisoson, ya, mungkin itu berupa barang ikhtisos. Barang ikhtisos itu apa? Barang yang dibeli bukan dengan akad jual beli. Itu ikhtisos. Kalau menggunakan akad jual beli tidak sah. Apa misalnya? Misal ya, ente beli khomer untuk jadi cuka. Gitu lah. Atau misalnya apa? Ente punya kebun. Kemudian apa? Untuk penjagaan kebun itu ente menggunakan anjing. Nah, ente beli anjing itu. Beli anjing ini tidak boleh dikatakan aku beli anjing ini dengan harga sekian. Pemiliknya bilang aku jual. Tidak sah. Karena barang najis. Aku lepaskan kepemilikanku. Aku terima dengan sekian. Itu ikhtisos. Atau contoh yang paling dekat lagi. Apa misalnya? Hah? Iya enggak. Donor darah. Oh, donor darah apa? Darah. Nasallallahu salaman afiyah. Ada yang sakit, butuh darah. Kemudian beli darah. Darah apa gitu kan. Akhirnya setelah ketemu, oh ini darah ini, ya sudah beli. Tapi belinya enggak boleh, aku beli darah ini dengan sekian. Pihak PMI-nya ngomong misalnya, oh iya aku jual dengan, enggak boleh. Itu ikhtisos namanya. Berarti kalau di sini dihubungkan apa? Mungkin ikhtisos milik orang kafir. Karena mereka kan punya seperti koyo anjing pelacak ini dan sebagainya itu wis. Au himayatan. Nah ini. Au himayatan fi makanin. Yaitu perlindungan di suatu tempat. Kalau bahasanya kita orang gini, diisolasi. Dilakban. Tahu diisolasi ya. Jadi kita nguasai ya, karena ada orang kurang ajar misalnya. Sudah. Kok orang sih? Wah kok nih kafir, ada kafir kurang ajar, merangi kita. Diperangi kan? Kalah dia. Hartanya kita ambil. Mungkin dia nanti itu punya apa? Anjing pelacak atau apa gitu ya. Ambil. Sudah. Di daerah itu ada beberapa apa? Apa ini? Aset. Apa misalnya? Emas. Oh misalnya tambang. Nah, itu menjadi milik kita. Artinya apa? Penguasaan, penyelamatan tempat itu agar tidak didatangi lagi oleh orang kafir untuk diambil.
Itu maknanya. Jadi semua aset milik umat Islam. Tapi tanda kutip loh ya, kalau mereka merangi kita. Kalau mereka tidak merangi kita, tidak boleh. Tak boleh. Itu. Au wa'da tamlikin. Atau perjanjian untuk pemberian kepemilikan fi makanin, di suatu tempat. Di suatu tempat. Itu. Apa misalnya ini? Tahu? Kontrak dengan orang kafir, sesama kafirnya. Itu semuanya dialokasikan kepada muslim. Apa ya gambarannya ya? Tambang itu kadang-kadang kita kan seperti di negara kita kan memang ada kerjasama dengan Perancis, ada ini dengan itu gitu loh. Nah, misal ini Perancis nyerang Islam, sehingga diperangi sama Islam. Otomatis kan mereka ada kontrak. Nah, kontraknya itu dialokasikan kepada Muslim. Jadi semuanya aset dialokasikan kepada Muslim, semuanya tidak tersisakan. Supaya apa? Supaya mereka tidak punya kekuatan lagi untuk menyerang kembali. Itu. Au ghairahu, atau selainnya. Selainnya ini apa? Anak cari di sini. Selainnya itu kalau mereka itu punya bidang usaha. Misal ya. Ada orang muslim, ada orang misalnya nyewa tempat. Tempat itu milik orang non-Islam. Wes, terjadi pertempuran di negara orang yang punya tempat itu. Kalah. Otomatis kan hartanya milik dia. Milik siapa? Milik orang muslim. Lah, ini gimana kontraknya ini? Lanjut. Atau kalau enggak, di total. Ente ngontrak berapa tahun? Oh, taruh 10 tahun. Sudah dengan harga berapa? Sekian. Oh, berarti ini per tahunnya sekian. Sudah berapa tahun ente? 2 tahun. Berarti yang 8 tahun diuangkan, dikembalikan supaya dia keluar. Itu yang ghairuhu. Banyak contoh nih. Ngerti ya? Total. Nah, ono. Itu. Fa in intasorna alaihim faida ya. Faida, maka jika intasorna alaihim, kita berhasil mengalahkan mereka, kita berhasil menguasai atas mereka, tamallakna kullama lahum hiyazatun alaih. Tamallakna, kita memiliki kullama, semua apa-apa lahum yang milik mereka, hiyazatun, sebagai bentuk penguasaan alaihi, atasnya. Segala asetnya, segala penguasaannya kita yang menguasai nanti. Gitu. Mbok Israel loh. Kok Israel itu wis? Kan banyak dia asetnya di luar. Semuanya itu banyak kan, kayak perusahaan-perusahaan inti yang di boikot itu ke Israel itu kan. Inti lihat perusahaannya di mana? Bukan di Israel. Di negara-negara luar. Coca-Cola, opo maning, Unilever, opo sak macam wis. Ya. Enggak ada di sana. Padahal dipikir-pikir ya, iki Israel sekitar Islam kabeh. Sekitar Islam kabeh, sekitarnya. Bayangin. Minggu kemarin ngebom ke Son'a. Itu Israel.
Nah, otomatis kan rudale kan lewat negara ngarep kan. Ibarate ana wong ati caruk liwat ngarepe omahku. Iki gange omahku dilewati. Kalau anak punya kepedulian, ini misananku misalnya. Sing ngate iki wong ndak bener. Otomatis kan punya kepedulian, ndak boleh cekel, tutup dalane. Ojo liwat dalanku. Karena jalan salah satunya ndak iso. Itu. Lagi ndak dalane kono. Dilewati dalane. Kapan dia menang? Ya Imam Mahdi. Lalu muncul Imam Mahdi menang. Lalu durung Imam Mahdi ndak iso. Ya. Jadi kadang-kadang kita orang kapan terjadinya kemenangan Palestina. Kalau memang Palestina menang, wis qoribun, wis cedek. Cedek karo apa? Karo jam. Saah. Jam jane. Kiamat Kang. Wis cedek karo kiamat. Tapi kita ya wajib lah berdoa, berusaha ya wajib. Gitu kan. Wal munasiru li aduina adulana. Serikat lah. Serikat itu. Meskipun dia bukan bertempur sama kita. Tapi dia sekutunya. Bukan kita. Sekutu. Bodoh. Wal munasiru. Dan mereka dan orang yang membantu. Kelompok yang membantu. Li aduina. Untuk musuh kita. Adulana. Ya musuhnya kita orang. Sing dadi masalah iki, mboh, sing nyokong-nyokong kadang-kadang wong Islam, negara Islam. Padahal sudah jelas-jelasan wal munasiru aduwina aduwun lana. Kelompok yang bantu atas musuh kita berarti dia adalah musuh kita. Aduwun lana. Kama yaqulun, sebagaimana mereka berkata, ya, sodiku aduwika aduwuka, sodiku aduwika, teman dekat musuhmu, ya apa? Aduwuka, musuhmu. Karena kalau ada apa-apa, itu musuh ente itu akan minta bantuan sama dia. Serikatnya sapa? Sekutune sapa? Israel. Sekutune sapa? Amerika. Sing nyokong sapa? Prancis. Yo. Nah ini akeh. Sapa ndak wis sensitif. Perlu lah kon, mosok Mas. Lek yang sekutunya itu negara non-Islam juga ya jangan diomong. Tapi sekutunya juga ini minimal bantu, minimal. Nyambo ya apa? Nah, karena dia jadi apa? Musuh sekutunya musuh. Faya juzu al istilah ala amwali, maka boleh untuk penguasaan atas harta. Hartanya siapa? Hartanya temannya musuh itu, ya sekutu. Ya. Karena apa? Ada riwayat. Waqad haraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu memerangi ba'dhu qabailil Arab, sebagian suku-suku Arab. Kenapa mereka? Allati yang nasorot telah membantu Quraisyan, kafir Quraisy. Itu. Ya. Fa idza haza muharabatuhu, ya, faidah haza,
Kaidah fa'il. Faida jaza, maka jika boleh apa? Muharabatuhu, memeranginya. Boleh juga apa? Wa qatsluhu, membinasakannya. Fa akhdhu malihi min babi aula. Maka mengambil hartanya tentunya amat sangat boleh. Tuh. Walaula al-multaqo masaroko sarikun. Walaula andai tidak ada al-multaqo, tempat lahan untuk sesuatu, masaroko sarikun, maka tidak akan mencuri seorang pencuri. Artinya apa? Kalau tidak ada bantuan seperti itu, kalau tidak ada dekengan, mungkin dia tidak akan berani untuk memerangi kita. Berarti apa? Adanya mereka ini menyediakan kesempatan untuk seorang pencuri mencuri. Gitulah. Ngerti ya? Boso ning ini. Loh, kon kok ate nutup diskotik apa begini kerja? Wong dia diskotik itu kan dengarkan lagu, jedang-jedang ndak krungu apa lagune. Wallahu a'lam kok wong kesurupan ndak ngerti wis. Ya, dodolan omben-omben, beras kencur kan ngono. Ya, omaneng. Terus apa? Kayak panganan. Ndak ada. Maaf, mau nyewa perempuan ndak ada di sana. Oh gitu ya, iya. Gara-gara tempat itu, maka mereka yang akan berbuat sesuatu kumpul di sana. Sing ate dodolan narkoba ya merono, yang mau jual dirinya juga di sana. Berarti apa? Berarti yang namanya narkoba itu harus diperangi, yang namanya prostitusi harus diperangi. Begitupun sarana adanya ini. Walaulal multaqa masaroko sarik. Kalau tidak ada tempat bertemu, tidak ada suatu tempat pertemuan, pencuri tidak akan mencuri. Itulah. Musuh kati preman tingkat tinggi, dodolan narkoba di musolai. Tidak ada lah. Sopo itu dodolan sopo kan? Warna obat linu iki. Regane ya larang. Nah mungkin. Berarti ini bukan media. Itulah. Medianya mereka yang ada. Apik lagu ini tidak kena kerungokno kan. Lagu ini tidak kena kerungokno. Horek. Iku sak uteke horek pisan niku. Lah sawa. Itu sak utek-uteke lho horek. Horek. Jadi utek horek itu lek basa kasarane kocak. Ono sepeda, mure kocak. Dadi lek digawe ngene. Ya kan seret ono dhisik baru kencang. Sing dirungokno iku apane lho. Sing dirungokno iku apane? Lah kon niku beb samar lho. Ono iku dirungokno iki gak krungu kon. Ono kentingane, ono ikine, mosok ngrungokno kro grebeken ngene kan ndak. Iki apane sing dirungokno? Kaca pecah, genteng lugur. Waduh, pinter ya ngomong saat diwawancarai. Horok ini ngerusak. Loh, orang-orang yang di rumahnya dirusak itu rela rumahnya rusak. Ya ngomong. Apa? Ya iku horek. Apa nih? Utak sing horek. Endi ono omahe wong rusak seneng ku ndek ndi? Ya sange horek utak. Horek, Pak.
Ada satu informasi, tapi tidak apa-apa sebenarnya. Uang tekan aku cerita. Ada di satu daerah, di Lumajang. Ate nyewa horeg, iku inden setahun. Edan ndak? Kenapa? Karena sekarang penuh. Bu, kok ceramah? Ngenteni setahun. Ya, ada nanti di satu daerah itu, di Lumajang, ojo ngomong atu-atu, Lumajang. Per kepala keluarga dikei tagihan biro kayak orang. Akhirnya bisa mati dia perempuan itu. Ya apa ya? Jadi ini 3 kali lewatan nih horeg ini. Iya katanya. 1, 2, horeg yang ketiga itu lewat ngeblak ini. Sebentar akan diampuni sama Allah akan. Itu syair ya. Laqad rabani min amirin anna amiron. Laqad rabani. Aku telah meragukan. Telah meragukan atas diriku. Min amir. Dari sosok amir. Anna amiron. Sesungguhnya apakah dia itu amir? Bi'ainir ridho, dengan pandangan penuh keridoan, yarnu ilama jafana, melihat kepada orang yang menjauhi kami. Jadi gini, maksud saya itu gini, ana ini ragu apakah yang ana lihat ini amir atau bukan. Kenapa? Karena amir ini tahu orang-orang ini musuhi aku. Orang-orang ini menjauhi aku. Tapi Amir meneng tok. Kalau memang Amir itu temanku, ketika orang menjauhi aku, maka Amir akan mendekat kepadaku. Tapi justru Amir tidak berbuat apapun. Kelihatan seperti itu, dia tetap, ana ragu, iki bener Amir apa enggak? Artinya ragu, gua Amir apa enggak? Biasa. Artinya maknanya begini, kalau seorang teman yang sejati, orang yang betul-betul dekat sama kita, tidak akan membiarkan kesusahan ada sama kita. Apalagi meninggalkan. Gitu maksudnya. Waqad yuqalu qailun, waqad yaqulu qailun. Ada seorang yang dia berkata, Limadha idza harabana al-kuffara li ajli nashril Islam nastawli ala amwalihim wa naktasimuha. Limadha, kenapa? Idza harabana al-kuffara, jika kita ini idza harabna, jika kami memerangi terhadap orang-orang kafir, memerangi untuk apa? Li ajli nashril Islam, untuk penyebaran Islam. Terus nastauli, kita menguasai ala amwarihim, atas harta mereka, wa naktasimuha, bahkan kita membagi harta tadi itu. Kalau memang kita ini memerangi orang kafir itu untuk penyebaran Islam, kenapa bukan cuma memerangi? Kita memerangi, kalau mereka kalah kita ambil hartanya itu dibagi-bagikan. Kenapa kalau seperti itu? Al-jawabu, maka jawab, anna daulatul islamiyah sarafat al-mujahidina amwalan katsira. Sesungguhnya al-daulatul islamiyah, negara-negara Islam, sarafat, telah mengeluarkan al-amwal al-mujahidin, atas orang-orang yang mujahid. Nah ini, sarafat amwalan katsira al-mujahidin. Mereka ini telah mendukung orang yang berjihad dengan mengeluarkan harta yang banyak, negara-negara Islam ini. Kemudian apa? Wadhuhat bi anfusin ghaliyah, bahkan mengorbankan bi anfusin, dengan jiwa mereka
mereka, jiwa-jiwa mereka, ghaliyah yang mahal, yang berharga. Terus wal kufaru, dan orang-orang kafir, humul ladzi, merekalah yang ajbaruha, memaksanya, ala sorfi hadil amwal, untuk mengeluarkan harta, untuk mengorbankan jiwa kalau dibutuhkan, bisa babi soddina wa man'ina, karena mereka menghalangi dan mencegah kita min iblaghi, dari penyampaian, wa nasyri dinillahi, penyebaran agama Allah linnas, kepada manusia. Ya kan kita orang memerangi mereka juga ada harta. Negara Islam bantu, bukan cuma harta yang dibantu, perang, taruhannya mati. Nah, sampai umat Islam yang mengeluarkan harta, sampai umat Islam berani mengorbankan jiwanya kalau dibutuhkan, itu karena perbuatan orang kafir. Ketika orang kafir itu menghalangi kita, mencegah kita untuk penyampaian agama Islam kepada manusia. Terus famayu awidu, maka siapa yang akan memberikan ganti rugi al-daulat al-islamiyata, negara-negara Islam ini, mas kita duit kan kon, ente mengeluarkan mungkin kewajiban kepada warga negara untuk berperang. Iya kalau dia kembali dalam keadaan sehat saja. Kalau kembali cacat, kalau kembali meninggal dunia, gimana untuk keluarganya? Gara-gara siapa? Gara-gara mereka. Makanya kapan kita mengalahkan mereka, diambil hartanya. Untuk apa? Untuk nutupi negara-negara Islam yang telah bantu, dan untuk memberikan tunjangan kepada mereka yang berperang, sudah mengorbankan hartanya dia. Apa? Mengorbankan jiwanya, bukan harta lagi. Itu maksudnya. La budda laha min waridin yughatti tilkal khasair. La budda, maka harus laha untuk negara Islam itu min waridin, dari pemasukan. Yughatti, yang akan menutupi tilkal khasairo. Tilkal khasairi. Dari apa? Kerugian-kerugian yang ada tadi itu. Innaha al-ghanimatu, yaitu semuanya ghanimah. Ghanimah bukan untuk milik kita, penguasaan pribadi kok. Bukan penguasaan pribadi, saya bilang. Tidak ada. Ya untuk nutupi. Ya. Wa fi nafsil waqti nud'ifuhum bi akhdina hadhil amwal. Dan pada saat yang sama juga nud'ifuhum. Nud'ifu, kita melemahkan mereka. Bi akhdina hadhil amwal, dengan mengambil harta-harta mereka. Ya tadi itu, supaya tujuannya lain selain untuk menutupi kekurangan, kerugian karena pertempuran itu, juga supaya mereka tidak bisa bangkit. Kita membuat lemah mereka. Gitu loh. Kita orang harus cerdas, misalnya ono uang ya, dia tadi itu apa? Nasallallahu alaihi, ngebom omah, ngebom tuku. Wae sapa iku? Wong kafir. Dikenang mas mana ya? Kalau ngebom iki tukuku, tambah dikek koreke kok iki lho koreke. Iki bensin. Apa boleh? Hah? Doh, kawan iki. Kita mau misalnya ono wong Islam ati ngobong tukune wong kafir. Sama wong kafir tambah difasilitasi. Cik ini tukune diobong. Apa boleh? Kira-kira. Jangan. Apa deh? Duh, kerupuk. Apa? Apa? Hah? Tidak main kan? Apa mang? Iki lho Pak Ute.
asuransi. Asuransi. Kalau ngobong dah, iya, iki lho bensine. Iki koreke. Lah perlu sumbune tak pisan. Engko mari ngobong mangan dik kene ya. Lu tak obong lho, obongan. Obongan. Mari obong rek ajur polisi teko. Assalamualaikum. Ayo pengajian. Yes. Mlebu kan? Ngerti? Engko pengajian temenan jane. Di penjara Mas, penjara. Akhirnya apa? Metu asuransi. Ya ikut yang digoleki. Gitu loh. Nah sekarang gini, asuransi ini kan juga milik mereka. Makanya kalau dilemahkan mereka, dilemahkan, kapan negaranya itu hancur misalnya, ada asuransi. Nah, asuransinya dikuasai KB tadi itu. Itu loh tujuan untuk melemahkan. Kamu sudah ngerti terus, teman-teman. Makanya ada isu mangan teri. Jadi cerdas. Oh no loh, apa itu? Tempat ibadahnya mereka diobong. Ya kan? Saya diobong itu, mereka yang ngobong di kono surat-surat. Sing jago meneng tak ditelaki tekan guyu-guyu. Diguyu. Obongan. Ndak apa. Nanti dikatakan ini sebagai Islam anarkis, iya pasti ku. Pasti. Bukan itu sebetulnya. Duit balik luwe api. Ketepaan tuku kono obong sepi saiki. Getno wis. Oh no. Ya, ya aku nak nuduh loh ya Anda. Tamam. Tamam paham. Karena mantan pegawai asuransi kan. Lah iya kan betul kan? Iya mana? Iya. Mantan pegawai asuransi. Tapi cerdas pikirannya. Oh, konus. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.